Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Pada materi ini yang akan saya bawakan yaitu Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abinoval Febrianto, NIM 19021413, jurusan D3 Komputerisasi Akuntansi. Saya merupakan mahasiswa AMIK JTC Semarang. Etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang adil, baik, sehat, serta profesional, baik bagi seluruh orang di dalam perusahaannya, klien, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas. Dalam dunia bisnis, kita pasti akan mengenal istilah etika bisnis. Banyak orang yang sangat setuju bahwa etika bisnis memang perlu dimiliki oleh setiap bisnis. Selanjutnya yaitu dalam etika bisnis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama pengendalian diri, yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial, yang ketiga mempertahankan jati diri, yang keempat menciptakan persaingan yang sehat, dan yang kelima menerapkan bangun yang berkelanjutan. Selanjutnya prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip yang utama yaitu prinsip otonom. Prinsip otonom itu menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini menanamkan sikap bahwa apa yang Anda pikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya. Selanjutnya, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, yang artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Selanjutnya, manfaat etika bisnis. Perilaku etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis berdasarkan nilai di mana pilihan tersebut didasarkan atas keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat etika bisnis dalam kelangsungan perusahaan ialah sebagai berikut menurut Muslik. Yang pertama yaitu tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntutan moralitas. Yang kedua, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman, yaitu bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika. Selanjutnya, etika bisnis di Indonesia. Di Indonesia, etika bisnis merupakan sesuatu yang lama tetapi sekaligus baru. Sebagai sesuatu yang bukan baru, etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia.
Artinya, usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam memproduksi sesuatu kemudian memasarkannya, masyarakat Indonesia tempo dulu juga telah berpatok pada pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi. Namun, dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang cinta damai, maka masyarakat Indonesia termotivasi untuk menghindari konflik-konflik kepentingan termasuk dalam dunia bisnis. Selanjutnya, fungsi etika bisnis di perusahaan. Fungsi etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam pembangunan hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, konsep bisnis bagi perusahaan. Penjelasan konsep berikut. Dalam konsep bisnis, sebuah usaha bisa berjalan dengan baik jika memiliki 4 komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, strategi inti, core strategi, yaitu visi dan misi bisnis yang bersifat ideal. Yang kedua, sumber daya strategis atau strategic resource yang terdiri dari kompetensi inti, aset strategis, dan proses utama. Yang ketiga, perantara jaringan, customer interface, yaitu dukungan dan pemenuhan informasi yang mendalam, dinamika hubungan, dan struktur harga. Yang keempat, jaringan nilai atau value network, yaitu jaringan nilai yang ada di sekitar perusahaan sehingga memperkuat dan melengkapi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kesimpulan ini menurut Musli yaitu etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi. Kesimpulan dari saya sendiri yaitu, di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, sebaik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Etika bisnis bisa mempengaruhi dengan kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok atau supplier, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika bisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera. Namun, ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari yang saya presentasikan tadi mungkin bisa bermanfaat dan bisa untuk menjadi motivasi ataupun menjadi pelajaran yang sangat berguna untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.